Selamat siang teman-teman Bu Laura. Kami dari kelas 6C, kelompok C, mata kuliah metodologi penelitian, ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai penelitian kuantitatif non-eksperimen. Lanjut. Anggota kelompok kami yang pertama ada Andi Kusuma Putra, NIM 171134186. Yang kedua ada Friendly Dikir Akbar Nugroho, NIM 181134059. Yang ketiga ada Norbertus Bayu Adi Nugroho, NIM 191134013. Yang keempat Yosefa Noviani, NIM 191134023. Yang kelima ada Metania Eliezer Siswandoko, NIM 191134043. Yang keenam ada Kristina Dian Gustikasari dengan NIM 191134063. Dan yang ketujuh ada Dionysius Teddy Sandika dengan NIM 191134123. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman kami. Yang berikutnya adalah pengertian dan pola pikir metode penelitian kuantitatif non-eksperimen. Penelitian kuantitatif non-eksperimen yaitu metode penelitian yang tidak menggunakan eksperimen atau percobaan. Penelitian non-eksperimen merupakan penelitian yang dilakukan terhadap sejumlah ciri atau variabel subjek penelitian menurut keadaan apa adanya, tanpa ada manipulasi atau intervensi peneliti. Misalnya, penelitian mengenai kemunduran prestasi belajar siswa, kemunduran rasa tanggung jawab. Next. Tujuan dari metode penelitian kuantitatif non-eksperimen sendiri yaitu mendeskripsikan masalah atau mengeksplorasi atau menjelaskan hubungan antara variabel. Macam-macam dan desain penelitiannya. Ada deskriptif, komparatif, survei, korelasional, perbandingan kausal, dan tindakan. Macam-macam dan desain penelitian yang pertama yaitu ada deskriptif, di mana penelitian deskriptif yaitu metode penelitian yang menggambarkan objek sesuai dengan apa adanya tanpa adanya manipulasi atau pengubahan variabel-variabel. Tujuannya yaitu untuk menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara tepat. Penelitian deskriptif tidak hanya mendiskusikan suatu keadaan, namun juga mendeskripsikan keadaan dalam tahapan-tahapan perkembangan atau developmental studies. Dalam penelitian perkembangan, ini dibedakan atas dua sifat, yaitu sifat yang pertama, longitudinal atau penelitian yang meneliti perkembangan suatu aspek atau suatu hal dalam seluruh periode waktu atau sepanjang waktu. Sifat yang kedua yaitu cross-sectional, yaitu dalam satu tahapan atau satu periode waktu, ini hanya meneliti perkembangan tertentu saja atau dalam potongan waktu. Yang kedua ada survei, yaitu penelitian yang kegiatan penelitiannya mengumpulkan data pada saat tertentu dengan 3 tujuan penting. 3 tujuan penting itu yaitu yang pertama mendeskripsikan keadaan alami yang hidup saat itu. Tujuan yang kedua untuk mengidentifikasi secara terukur keadaan sekarang untuk dibandingkan. Tujuan yang ketiga yaitu menentukan hubungan suatu yang hidup di antara kejadian yang spesifik. Selanjutnya yaitu macam-macam dan desain penelitian yang ketiga ada perbandingan kausal, di mana penelitian dilakukan dengan menggunakan dasar teoritis atas variabel-variabel yang ada secara alami ketika peneliti memulai dengan pengamatan variabel
terikat dalam suatu penelitian. Penelitian ini juga bertujuan untuk meneliti suatu hubungan sebab akibat atau kemungkinan hubungan sebab akibat dengan cara mengamati akibat yang ada dan mencari kembali faktor-faktor yang mungkin menjadi penyebab dari akibat itu. Yang keempat yaitu komparatif, di mana penelitian komparatif digunakan untuk mengetahui perbedaan antara dua kelompok atau lebih dalam variabel yang diteliti. Pada penelitian ini tidak terdapat pengontrolan variabel maupun manipulasi. Dalam penelitian dilakukan secara alamiah melalui pengumpulan data dengan menggunakan instrumen yang bersifat mengukur. Yang selanjutnya, macam-macam dan desain penelitian yang kelima. Penelitian korelasional. Penelitian korelasional adalah penelitian yang menghubungkan variabel yang satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, pengujiannya secara statistik, uji hipotesis, atau dikenal dengan uji korelasi, yang menghasilkan koefisien korelasi. Keuntungan dari penelitian korelasi sendiri adalah relatif mudah, cepat, dan inexpensive way dalam memperoleh dan memproses data yang digunakan untuk menginvestigasi hubungan variabel yang diteliti. Selanjutnya, yang keenam, tindakan. Penelitian tindakan merupakan penelitian yang diarahkan untuk memecahkan masalah atau perbaikan. Misal, cara suatu kelompok atau seseorang dalam mengorganisasi atau kondisi sehingga mereka dapat mempelajari pengalaman mereka dan membuat pengalaman mereka dapat diakses oleh orang lain. Teknik pengambilan data. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting atau utama dalam penelitian. Karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapat data. Untuk teknik pengumpulan data yang pertama adalah angket. Angket adalah teknik pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner, data pertanyaan atau isian, untuk diisi langsung oleh responden seperti yang dilakukan dalam penelitian untuk menghimpun pendapat umum. Dalam penelitian ini, angket digunakan untuk mengetahui jawaban dari responden dari pertanyaan-pertanyaan yang telah ditentukan dan kemudian baru diolah. Untuk selanjutnya ada observasi. Observasi yaitu pengamatan atau pencatatan secara sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Selanjutnya ada dokumentasi yang bertujuan untuk membuktikan secara bukti yang memang benar-benar sebuah penelitian tersebut dilaksanakan. Berikut adalah salah satu contoh penelitian yang berjudul Pengaruh Sarapan Pagi terhadap Tingkat Konsentrasi Belajar Anak di SD Negeri Karangayu 02 Semarang dengan rumusan masalah, apakah sarapan pagi berpengaruh terhadap tingkat konsentrasi belajar anak di SD Negeri Karangayu 02 Semarang? Dengan tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh sarapan pagi terhadap tingkat konsentrasi belajar pada anak usia sekolah. Sekian presentasi dari kelompok C. Kami mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan dan perilaku tindakan yang kurang berkenan. Semoga apa yang kami paparkan bisa berguna bagi
masa depan kita. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya.